dikasih gambaran dulu kira-kira terkait sholat Jumat itu bagaimana hukumnya begitu ya. Salat Jumat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu sebelum Islam namanya hari Arubah. Kalimat zikrillah adalah maknanya khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini untuk di Indonesia, di Maroko siang tadi ya. Siang. Kita berdiskusi tentang yang lagi ramai yaitu tentang sholat Jum'ah begitu. Nah, sebelum kita mulai alangkah kita baiknya untuk bertawasul dulu karena ini sifatnya kajian begitu, nanti akan diikuti juga adik-adik KMNU. Kita tawasul dulu kepada para pendahulu kita, pada para ulama, kepada para kiai, pada para pendiri NU, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati ahli baiti ajma'in wa ana khususan hasadul syekh Jum'ah wa sairi ulama'i nahdlatul ulama wal ulama'i fil Indonesia syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Ya Allah. Ustaz Hamzah sehat. Sehat. Bacinya bagus, Ustaz. Bacinya bagus ya. Nanti dikirim lah, boleh lah saya. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz Hamzah aman terkendali di sana. Penelitian lancar. Alhamdulillah. Baik, Tat. Kita ini manggilnya Ustaz Hamzah atau Dokter Hamzah? Apa gimana? Janganlah. Masa pakai peci dokter gitu ya? Oh iya. Hei. Oke, Tat. Kita ngobrol aja ya biar nggak begitu serius ya. Saya kasih dulu, Tat. Jadi ini dunia sedang digoncang munculnya makhluk Allah yang kecil ini, yang berukuran mikrometer, itu yang disebut virus corona atau COVID SARS atau SARS-CoV-2 ya. Di mana virus dia adalah virus jenis RNA sehingga dia mutasinya lebih cepat dibanding virus yang DNA gitu. Nah, secara klasifikasi RNA ya, virus RNA. Jadi dia tuh kalau lihat strukturnya itu dia cuma RNA terus di luarnya itu ada protein. Udah sesimpel itu hidupnya. Hidupnya di sel gitu. Dia numpang. Makanya ini kontroversi, para saintis kontroversi ini masuk hidup apa enggak gitu. Karena definisi makhluk hidup yang didefinisikan oleh mereka itu satu, makhluk hidup itu bisa berkembang biak, yang kedua dia bisa bermetabolisme gitu. Nah, tapi bukannya kita punya kingdom virus? Tidak ada. Enggak, Ustaz. Bakteria ya? Dia masih dia masih kontroversi. Ya, ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak. Karena dia hidupnya numpang orang gitu. Nah, virus ini dia menyerang di paru-paru ya, menyerang di dia ada namanya kalau kita bilang kayak kunci gembok gitu ya. Nah, dia nempel di situ, di sel itu. Nah, kalau dia nempel di gemboknya, maka dia bisa masuk gitu, kira-kira begitu. Nah, akhirnya ini mengguncang dunia sehingga ini berdampak pada semua sektor termasuk agama, kira-kira begitu. Nah, ini cukup menarik karena beberapa fatwa-fatwa tentang COVID ini yang berkaitan dengan agama, mulai dari Ramadan, kemudian mulai dari sholat Idul Fitri dan sekarang yang ramai juga sholat Jumat. Sebenarnya dulu pernah diadakan dan sebagainya. Akhirnya sekarang yang lagi ngetren itu diusulkan untuk 2 gelombang, kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana kira-kira nanti terkait sholat Jumat yang 2 gelombang begitu. Jadi 2 gelombang maksudnya ada gelombang 1, shift 2 begitu. Nah, bukan taat
ta'adud Jum'ah bukan yang satu di tempat yang lain, tapi ini dua gelombang begitu. Tapi nanti boleh diekspor juga terkait tentang ta'adud itu bagaimana, kemudian diskusi atau problematik di antara para ulama itu bagaimana begitu. Nah, yang kedua terkait model ganjil genap seperti mobil yang di Jakarta kan pakai ganjil genap gitu. Nah, ini diusulkan oleh DMI, DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Ya, dia mengusulkan bagaimana kalau sholat Jumat itu nanti dibuat 2 shift berdasarkan nomor HP gitu. Jadi kalau hari Jumat jatuhnya pada hari ganjil, maka yang nomor ganjil shift 1, yaitu jam 12. Tapi kalau genap, maka yang shift 1 yang genap. Kemudian yang ganjil nanti shift 2 jam 13. Kira-kira begitu. Ya. Yang pertama tentang itu dulu, tentang apa? Ini masih berkaitan, nanti kita pelan-pelan aja untuk ngobrol begitu. Mungkin perlu perlu dikasih gambaran dulu kira-kira terkait sholat Jumat itu bagaimana hukumnya begitu ya. Terus kemudian nanti udur apa yang bolehkan, kemudian nanti dikaitkan dengan terkait COVID ini, apakah apakah boleh ya COVID itu menjadi usratul istimah dan sebagainya atau alasan yang lain begitu. Silakan Tat, monggo. Ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'du. Yang saya hormati Ustadz Hamzah Al-Farisi dan para penonton atau pendengar di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara mengenai salat Jumat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua daripada rukun Islam, masuk pada ranah kedua dari rukun Islam, yakni salat. Salat Jumat adalah salat yang khusus dilaksanakan di waktu zuhur oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat kewajiban Jumat di hari ke-6 dalam satu pekan. Yang mana sekarang kita kenal dengan hari Jumat. Kalau dulu sebelum Islam namanya hari Arubah. Kemudian setelah adanya syariat Jumat karena untuk berkumpul, maka disebut dengan Yaumul Jumat. Yakni hari secara harfiahnya bermakna hari berkumpul. Disyariatkannya salat Jumat, ulama ikhtilaf, tapi sebagian mengatakan turun di Mekah, semenjak di Mekah. Turunnya ayat Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil jum'ah, yakni tatkala telah dipanggil, telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', yakni kalimat fi'il amr fas'au ila dzikrillah wa darul bai', kemudian dua, ada amarnya, ada nahinya, yakni amar untuk segera datang kepada salat Jumat, yang kedua nahi untuk melaksanakan selain salat Jumat. Maka menunjukkan bahwa salat Jumat ini adalah satu kewajiban, yakni hukumnya wajib, dan ini adalah ijma' para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa salat Jum'ah bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya hukumnya tidak wajib. Adapun syaratnya ma'ruf dalam fikih, muslim, lelaki, baligh, kemudian mukim, kemudian tidak musafir, kemudian tidak ada halangan untuk melaksanakan salat Jum'ah, maka wajib atasnya untuk melaksanakan salat Jum'ah. Adapun salat Jumat, pertama dia ada khutbah, dan khutbahnya dilaksanakan sebelum salat. Yang kedua ada salat itu sendiri yang berjumlah 2 rakaat. Dalil wajibnya khutbah ada di firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalimat dzikrillah adalah maknanya khutbah. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah mengatakan, malaikat menjaga pintu masjid yang mana setiap orang akan dicatat namanya. Kemudian setelah azan khatib naik ke atas mimbar, maka malaikat
ikut serta untuk mendengarkan zikrullah, yakni Rasulullah menggambarkan kalimat khutbah dengan kata zikrullah. Kata khutbah itu Rasulullah menggambarkannya bukan dengan kata khataba yakhtabu atau khutbatan, tapi zakara yadhkuru, yakni zikrullah. Begitu juga riwayat qiraat lain di dalam, kalau kita belajar ilmu qiraat, ada namanya qiraat syadzah. Qiraat syadzah hukumnya sama dengan riwayat ahad, hadis ahad. Dia tidak mutawatir tapi digunakan juga untuk berdalil, sebagaimana riwayat qiraatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Riwayatnya Ibnu Umar yang membaca fas'au ila zikrillah itu dengan famdu ila zikrillah, yakni perhatikan, saksikan dengan baik, dengarkan dengan baik, famdu. Diganti kata fas'au itu dengan famdu, yakni untuk menunjukkan bahwasanya makna fas'au famdu, yakni mendengarkan dengan baik. Ila zikrillah, kepada khutbah. Itu wajibnya khutbah. Adapun salat ya jelas fas'au ila dzikri ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, yakni salat di yaumil jumu'ah. Adapun kedudukan salat Jumat itu sebagai salat yang independen, bukan sebagai pengganti salat yang lain, atau dia pengganti dari salat zuhur yang 4 rakaat, maka ulama berselisih pandang. Jumhur ulama, bukan jumhur, ulama 4 madhab mengatakan dia pengganti dari salat zuhur. Jadi awalnya zuhur, kemudian diganti oleh Allah salat Jumat, kemudian jikalau tidak bisa melaksanakan salat Jumat, maka dia kembali ke hukum asal, namanya bari'atu zimmah. Yani kembali melaksanakan salat zuhur bagi orang yang tidak bisa salat Jumat. Namun sebagian ulama salaf, khususnya tabi'in, begitu juga riwayat dari Hasan al-Basri, mengatakan tidak, salat Jumat itu salat independen, yang mana kalau tidak bisa melaksanakan salat Jumat mendengarkan khutbah 2 khutbah dan salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah, maka diganti dengan salat Jumat 2 rakaat, bukan salat zuhur 4 rakaat. Maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Tat atas galian orang tentang dalil-dalil yang mewajibkan tentang sholat Jumat, dan juga beberapa kaul-kaul ulama tentang sholat Jumat itu sendiri.